Talabesi. Beliau adalah pelatih Muay Thai dan juga boxing para artis. Nah, ternyata saat melatih para artis ini ya, menurut Andre ada juga tuh suka dan dukanya. Nanti kita cari tahu ya. Kemudian pada saat Anda berolahraga di ruang publik ya, ternyata ada protokol kesehatan dari pemerintah yang juga tetap harus dipatuhi. Seperti apa protokol kesehatannya? Berikut ini ada Dr. Reisa Broto Asmoro. Bilang Reno Barak, ya memang Reno Barak kan dibilang dia mau latihan ala atlet dan itu sulit sekali. Nah, saya latih Reno itu seperti saya latih orang awam itu mungkin 10 orang, capek. Ya, tapi semangat juga. Karena saya punya passionnya di situ, saya punya semangatnya di situ. Jadi dibilang seberat apapun pekerjaan, tetapi kalau itu adalah hobi, itu rasanya enteng, ringan. Berapa lama sih pelatihannya? Ya biasa 1 jam, 1 jam setengah. Tergantung sih dari itunya, dari dia punya durasinya. Ya, kalau dia kuat, ya tambah lagi durasinya. Ya biasa, saya latihan seperti atlet lah. Jadi 1 ronde 3 menit. Ya, dan itu kami lakukan bisa sampai 12 ronde. Ya dibilang setiap kita mau naik level atas memang harus latihan keras. Kalau tidak push, tidak paksa, tidak akan ada hasil. Kalau Reno karena sekarang lagi COVID gini, jadi kita sementara istirahat dulu sampai kondisi benar-benar aman. Jadi kita harus ikut protokol pemerintah ya. Ya, jadi kita harus ikut. Pertama grogi juga, hanya lihat mereka di TV. Tapi waktu berjalan udah jadi murid biasa aja, ya kan? Dan mereka juga semua artis kan enak. Ya ajak ngomong enak dan ya dibilang ya pokoknya mantap lah teman-teman artis yang latihan sama saya, mantap. Ya ada waktu serius, tapi kalau waktu bercanda masa serius terus murid-murid pada kabur. Iya enggak? Jadi walaupun pembalap saya ini pembalap pemuda berbadan gelap, tapi hunter hati terang. Mantap. Oke, semangat. Oke. Kan memang orangnya kuat, strong. Iya. Tapi kapan mulai lagi? Habis, pokoknya saya tunggu beliau aja. Saya tunggu Pak Reno kapan. Langsung latihan lagi. Sesuai dengan anjuran pemerintah, menjaga stamina pada saat pandemi sangat penting. Berolahraga, terkena sinar matahari, dan tetap beraktivitas sangatlah dianjurkan. Perhatikan bagaimana panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di sini, sesuai panduan Kemenkes dan Kemenpora, serta anjuran gugus percepatan penanganan COVID-19. Panduan beraktivitas di ruang publik adalah: pertama, seluruh pengunjung wajib mengisi self-assessment resiko COVID-19. Hal ini untuk mendapatkan identitas pengunjung jika suatu saat diperlukan untuk tracing. Kedua, para pengunjung akan dicek suhu tubuhnya dengan menggunakan termogan. Dan suhu yang diperbolehkan untuk masuk adalah yang di bawah 37,3 derajat Celcius. Ketiga, seluruh pengunjung diwajibkan untuk mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Maka, pihak pengelola wajib menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menyediakan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 60% di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh seluruh pengunjung. Keempat, seluruh pengunjung wajib melakukan jaga jarak selama berada di lingkungan untuk berolahraga. Disarankan untuk berolahraga yang dilakukan dengan: pertama, tanpa berpindah tempat atau dilakukan dengan posisi sejajar minimal 2 meter dengan orang lain. Kedua, jika berjalan kaki atau berjalan cepat, pastikan berjarak kurang lebih 5 meter dengan orang di depannya. Ketiga, jika berlari atau jogging, pastikan berjarak kurang lebih 10 meter dengan orang di depannya. Keempat, apabila bersepeda, jaga jarak kurang lebih 20 meter. Para petugas dan pengunjung yang hadir diharuskan memakai masker.
Masker harus digunakan setiap waktu, termasuk pada saat berolahraga. Karena olahraga yang disarankan pada saat pandemi adalah olahraga dengan intensitas yang ringan hingga sedang. Maka akan masih aman menggunakan masker meskipun kita sedang berolahraga. Ketika beristirahat, pastikan tetap duduk secara berjarak, yakni 1 meter. Begitu juga saat istirahat makan dan minum di area kantin atau tempat makan. Pihak pengelola harus memastikan seluruh area bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala, menggunakan desinfektan yang sesuai, terutama pada area dan fasilitas umum yang digunakan bersama. Para petugas yang berwajib dan petugas kesehatan melakukan pemantauan secara proaktif. Hal ini penting untuk memastikan kedisiplinan para pengunjung. Menempatkan penjagaan ketat di setiap pintu masuk sehingga pengunjung diarahkan hanya melalui satu pintu masuk dan mengikuti protokol yang ada. Apabila ada yang melanggar, diingatkan oleh petugas dengan sopan dan tegas. Memberikan pembatasan jarak di tempat duduk, bangku taman yang tersedia. Tetap lakukan jaga jarak di tempat pengunjung yang sedang istirahat atau relaksasi, atau melakukan peregangan, push up, sit up, atau plank di tempat yang ditentukan. Arah jalur jalan atau arah lari hanya satu arah, sehingga tidak bersinggungan antar pengunjung. Untuk para pengguna sepeda, sebaiknya dipisah dan dilarang masuk ke area taman. Penerapan jaga jarak juga sebaiknya diberlakukan di toilet, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saudara-saudari, ini adalah contoh pemanfaatan ruang publik dalam menjalani kebiasaan baru, termasuk dalam berolahraga dan aktivitas fisik luar rumah lainnya. Tentu dibutuhkan proses untuk beradaptasi dan membiasakan diri. Kuncinya ada di disiplin mematuhi protokol kesehatan, baik oleh pengelola dan terutama oleh pengguna sarana umum ini. Pastikan kita selalu menjaga kesehatan dengan tetap melindungi diri dan melindungi sesama. Kita tentunya ingin berolahraga untuk sehat, pastikan pulang kembali ke rumah tetap dan tambah sehat. Itulah hebatnya ya, tidak tergoda ya kan, kebayang dong artis-artis yang mungkin diajarin nih sama Bang Andre nih ya. Pastinya banyak juga yang memang merupakan artis favoritnya beliau, tapi profesionalitas nomor 1 tetap ya. Oke, selain itu juga jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan pada saat Anda berolahraga di ruang publik. Kita nggak mau jadi menularkan ataupun tertular dan jadi korban lagi dari COVID-19 ini. Oke, masih ada satu berita lagi dari selebriti Indonesia, jadi tetap di sini.